Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang. Kita mau satu hati, kita mau beribadah, kita mau menyembah Dia, kita mau berikan semua yang terbaik. Sebelum kita menyembah, kita mau satu di dalam doa. Bapa, betapa kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami, menjaga kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah hati kami selalu rindu hanya dekat padamu Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kasih sayang buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Biarlah lewat pujian ini kita mau selalu semakin dekat sama Tuhan, karena Dia adalah sumber ketenangan, sumber pengharapan buat setiap kita. Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia, Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu ku
setiap kerinduan kami. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersama-Mu, berada dekat padamu, Yesus. Terimalah persembahan kami, hanya bagi-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kasih setia-Mu mengalir selalu bersama kami. Cinta-Mu besar Tuhan atas setiap kami, anak-anak-Mu. Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu menjagai kami Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Yesus. Hanya padamu, hanya padamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Kaulah Allah kami Tuhan. Hanya dekat padamu saja kami merasakan ketenangan Tuhan. Hanya dekat padamu saja Tuhan. Kami aman di dalam pelukan-Mu Tuhan.
Biarlah hidup kami ini Tuhan mau selalu ada dekat denganmu. Hanya dekat padamu, Kawal aku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu. Baru setiap waktu ku mau mengiringmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, Kawal aku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu. Selalu baru buat setiap kami. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu Tuhan, mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkaulah menerima setiap pujian kami, Engkau yang menerima setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan semuanya yang terbaik yang kami punya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu bersukacita, amin. Karena hanya di dalam Yesus ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Bangkit berdiri, katakan sama kanan kirinya, dalam Yesus ada sukacitamu. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kami mau selalu bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan
yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, kau sukacita kami Tuhan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami mau tetap penuh sukacita karena di dalam-Mu Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Jemaat saja katakan sukacita. Amin. Kasih-Mu juga melimpah buat kami Tuhan. Atas sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Kami mau tetap percaya dan kami mau tetap bersandar padamu Yesus. Allah sumber pengharapan buat setiap kami Yesus. Terima kasih. Yesus
sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat berbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Engkau kekuatan buat setiap kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, oh Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat berbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalamku. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun ya Yesus, apapun yang terjadi, sukacita kami hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka
setia, Selalu Tuhan. Kau sertai setiap langkahku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia, kasih setiamu Yesus selalu nyata di hidupku. Yesus, kekuatan, pengharapan, sukacitaku. Yesusku, Terima kasih Tuhan. Yesusku. Terima kasih Yesus. Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Engkau sumber sukacita kami. Hanya dekat padamu saja kami mendapatkan ketenangan. Kami mendapatkan kedamaian-Mu yang sejati Tuhan. Dunia tak akan mampu memberikan apapun buat kami. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memuaskan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap katakan, kami bersuka cita Tuhan. Karena kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus yang besar. Kami punya Yesus yang dahsyat. Yang mampu melakukan segala-galanya yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Tangan-Mu yang akan selalu memegang kami. Tangan-Mu yang kuat akan selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Menjadi pegangan buat menuntun kami Tuhan. Dalam melakukan apapun Tuhan di depan kami. Kami mau percaya, kami mau terus berjalan bersama-Mu Yesus. Di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, apa kabar kita semua? Puji Tuhan, boleh kita lihat samping kanan kiri kita, katakan bersyukur kita bertemu hari ini anugerah Tuhan loh ya. Ini anugerah Tuhan yang besar. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat kesempatan untuk bisa berbagi di tempat ini. Setelah mungkin sekian purnama tidak berjumpa, terakhir mungkin melayani pada saat sebelum pandemi memang. Jadi sekali lagi saya bersyukur hari ini bisa berkesempatan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, Om Niko, semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih, saya senang sekali melihat Om, Tante semua sehat-sehat ya. Wah, luar biasa, itu sebuah anugerah yang besar ya. Hari ini izinkan saya membagi kebenaran firman Tuhan. Ada ibadah 1, ibadah 2. Ada 2 tema yang saya ingin bagikan. Tapi pada pagi hari ini izinkan saya membagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Climber Prayer. Yang climber itu artinya pendaki. Ya, doa seorang. Ya, saya tentunya tidak diterjemahkan doa seorang pendaki gunung gitu ya. Tetapi maknanya adalah sebuah sikap doa yang berkemenangan. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang rindu mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan? Oke. Haleluya. Saya mengucap syukur buat tim Praise and Worship. Boleh beri tepuk tangan buat mereka.
Saya tidak janjian ya karena saya baru beri tema saya itu kalau tidak salah 2 hari lalu baru saya kirim ya. Tapi saya bersyukur karena tadi praise and worship seperti mengkonfirmasi semua kebenaran firman Tuhan yang ada. Saya yakin Tuhan sedang ingin bekerja di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari saya mengajak kita melihat di Mazmur 61 ayatnya yang ketiga. Apakah terlihat jelas Bapak Ibu? Ya. Mazmur 61 ayat yang ketiga atau ada versi lain di ayatnya yang kedua. Ya. Kalau versi Android mungkin di ayatnya yang ketiga, kalau versi buku kalau tidak salah ayatnya yang kedua gitu ya. Mazmur 61 ayat yang ketiga, boleh saya mengajak kita membacanya sama-sama 2, 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud. Ya, oleh Daud. Kita tahu siapa Daud. Daud adalah seorang warrior, seorang pejuang perang. Tapi kalau kita baca ayat yang tadi, saya kembali ke ayat yang tadi, kira-kira secara umum kalau membaca ayat ini, suasana hati orang ini sedang apa Bapak Ibu? Happy, senang, takut, lemas gitu ya. Kira-kira apa yang dialami oleh si penulis ini, dalam hal ini Daud. Kira-kira apa Bapak Ibu? Suasana hatinya lagi happy? Tidak. Ya. Ya. Nah, kalau itu dikatakan di sana bahwa ada sebuah ungkapan yang sangat eksplisit di sana. Aku berseru karena hatiku lemah lesu. Nah, Bapak Ibu, kalau yang ngomong saya atau yang ngomong kita mungkin sedikit agak maklum. Ya, dan kita mungkin berkata bahwa ya kamu hari ini lagi baper sedikit gitulah ya. Karena memang situasi hidup tidak mudah. Tapi yang ngomong ini Daud. Dia itu seorang warrior. Apa artinya? Dia ini tidak pernah takut apapun. Goliat yang segitu gede dia hadapin sendirian. Kita tahu bahkan dalam beberapa kisah di Alkitab dia hadapi beberapa musuh. Ya, Saul memberi syarat kalau kamu mau menikahi anak saya, ya kamu harus bunuh ratusan orang. Maaf kata diambil kulit katanya. Ya, dan itu dilakukan Daud, tidak ada takutnya. Tidak ada takutnya. Tapi kemudian cukup menarik bagi kita semuanya. Ketika dia dengan jujur berkata, aku ini lagi lemah lesu. Kalau lihat terjemahan aslinya dia sedang berkata begini, aku ini sudah capek, masalahnya terlalu banyak. Kok bisa demikian? Ya, itu bisa seperti merasa sudah tidak berdaya, sudah tidak punya kekuatan lagi. Ya, sekali lagi, kalau orang Surabaya bilang Daud ini bonek sungguhan, tidak ada takutnya gitu ya, tidak ada takutnya. Tapi dia bisa merasa ada dalam titik ini. Beberapa penafsir Alkitab menafsirkan ada 2 kemungkinan bahwa yang pasti situasi ini kemungkinan muncul ketika Daud sedang dalam pelarian. Hanya memang tidak jelas apakah ini pelarian saat dia dikejar oleh Saul atau pelarian saat dia harus menghadapi pemberontakan dan diusir oleh anaknya sendiri Absalom. Kita tahu cerita itu dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan Daud sang raja yang luar biasa memutuskan meninggalkan kerajaan. Orang Surabaya bilang, enggak pakai kaki sepatu gitu ya. Nyeker. Nah, saya langsung membayangkan, saya ingat peristiwanya, Bapak Ibu mungkin ingat peristiwanya ketika mantan presiden kita Gus Dur diputuskan untuk diganti dan dia keluar istana dengan celana pendek. Ya, itu sebuah hal yang menghebohkan, walaupun Gus Dur menanggapinya dengan santai-santai saja. Ya, tetapi itulah Daud ini lebih parah, Bapak Ibu. Dia keluar, dia pakai pakai tanpa alas kaki dan dia berjalan. Sudah begitu di tengah jalan dimaki-maki orang lagi, gitu ya. Dimaki-maki orang yang namanya Simei sepanjang perjalanan sampai kemudian salah satu prajurit yang setia berkata, orang ini siapa atau dipelites saya langsung mati. Tapi Daud bilang, sudahlah. Memang kita ini lagi layak untuk dicaci maki. Ya, bukan layak dihormati, lagi layak dicaci maki. Sudahlah, biarkan saja. Ya.
Dan itu yang dialami. Dan itu bukan sehari 2 hari Bapak Ibu. Itu memakan waktu yang begitu panjang. Dan sekali lagi, kalaupun itu kemudian ini ada 2 situasi yang kemungkinan terjadi. Kalau situasinya kemungkinan yang pertama Daud dikejar oleh Saul, masalahnya kalau dia sembunyi sendirian itu kayak kita main peta umpet Bapak Ibu ya. Sembunyi sendirian itu gampang sembunyinya. Masalahnya Daud menyembunyikan 400 orang. Bagaimana Bapak Ibu memimpin 400 orang menyembunyikan semua kepala mereka? Kalau main dul-dulan gitu ya, nyembunyiin satu tinggal masuk di bawah kolong Bapak Ibu, belakang gorden gitu. 400 orang gimana nyembunyikannya? Satu kena pasti kena semua itu. Itu pasti kena semua. Itu jauh lebih menegangkan apa yang dia alami. Ataupun kalau dia dalam situasi dengan pelarian ketika dikejar Absalom, itu juga bukan situasi yang sangat mudah. Dia masih membawa beberapa pasukannya yang setia. Tapi dia sedang berhadapan dengan kejaran, diancam. Dan maaf kata, yang mengancam atau yang menyerang adalah anak sendiri. Itu sebuah tekanan psikologi yang sangat tidak mudah. Tapi dan saya ibaratkan Daud menggunakan sebuah term atau sebuah pilihan kata yang di sana disebutkan sebagai dia seolah-olah sudah lemah, lesu, di depannya masih ada gunung persoalan. Masih ada lagi yang namanya gunung persoalan. Pertanyaannya, refleksinya buat kita. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa diri Anda ternyata tidak sekuat yang diperkirakan orang? Kalau ditanya bagaimana kabarnya? Shalom, luar biasa. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dari dulu Tuhan luar biasa. Saya tidak tanya kabar Tuhan, saya tanya kabarmu bagaimana gitu ya. Tapi ada berapa banyak orang yang kemudian ternyata dia atau mungkin menyadari dan nobody knows bahwa ternyata kita tidak sekuat yang dibayangkan orang. Mungkin orang-orang di sekitar kita berkata, oh kamu itu kuat ya, kamu itu tegar ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata kita tidak setegar yang dibayangkan orang. Atau yang kedua, pernahkah Anda merasa ingin berlari dari masalah yang sedang dihadapi? Ini bukan lari pagi demi kesehatan Bapak Ibu. Ini lari dari masalah. Hari ini angka orang Indonesia pergi ke luar negeri cukup tinggi. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya lari. Lari dari masalah. Lari dari situasi atau kehidupan yang ada. Dan ternyata ketika sampai di luar negeri, di sananya juga ada masalah juga ternyata. Ya. Yang ketiga, ini refleksi buat kita semua. Pernahkah kita sudah sampai pada titik ingin berhenti bahkan dari perjalanan iman kita? Kita pada satu titik berkata, yang paling ini saya sebut yang paling kecil, yang paling levelnya paling rendah, sudah wis tidak usah ke gereja-gerejaan. Itu level yang paling kecil. Nanti level yang lebih tinggi, sudah tidak usah pelayanan gitu ya. Wis cuti pelayanan. Ya. Saya tidak tahu itu izinnya HRD-nya siapa, tapi bisa ada yang mengajukan cuti pelayanan gitu ya. Kalau cuti kerja itu maksimum 2-3 hari Bapak. Cuti pelayanan itu bisa 3 bulan gitu ya. Dan waktu yang tidak terbatas, aneh itu ya. Itu HRD-nya luar biasa itu ya. Saya cuti pelayanan. Tapi yang terakhir adalah, dan ini yang juga banyak terjadi khususnya di pasca pandemi yang ada ini. Salah satu challenge yang kita sedang masih hadapi adalah banyak orang mengalami ingin berhenti dari perjalanan iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Karena mereka berkata, saya percaya Tuhan Yesus, tapi Papa tidak ada karena peristiwa COVID. Saya ada di dunia pendidikan di sekolah dan beberapa murid saya peristiwa COVID itu tiba-tiba langsung kehilangan orang tua mereka dua-duanya secara mendadak. Tiba-tiba yatim piatu. Tiba-tiba tanpa persiapan apapun. Seorang kakak, seorang anak yang paling sulung yang masih SMA kelas 1 mungkin masih senengnya main-main. Termasuk main game online, mabar gitu ya. Tiba-tiba tidak bisa lagi berpikir demikian karena
situasinya tiba-tiba mereka kehilangan semua orang-orang yang harusnya melindungi mereka, menjagai mereka. Dan itu bisa terjadi. Itu sebabnya tadi di awal ibadah, icebreaker saya berkata, kita mengucap syukur, melihat kanan kiri kita katakan, kamu sehat, puji Tuhan, itu anugerah. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi pernahkah kita ada sampai titik ini? Fisik mungkin sehat, tetapi di hati kita sudah merasa ingin berhenti dari perjalanan iman kita. Daud alami sebuah titik yang lemah, lesu. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia sampai pada satu titik dia berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana doa-doa kita hari ini. Ya. Apakah kita sudah sampai level pada satu titik kita berseru kepada Tuhan? Atau kita cuma sampai pada ngomel dan kemudian pansos di media sosial? Ya, hari ini ada banyak doa dipasang di media sosial. Apa mereka pikir Tuhan tuh WA-an juga gitu ya? Yang baca status, Tuhan repot gitu, lihat story gitu ya. Oh Tuhan hari ini gitu ya. Tapi ditanya doa, enggak. Tapi pasang status bisa gitu ya. Story hari ini aku menderita Tuhan, wah gitu ya. Aku begini ya. Seberapa kita sampai pada titik doa kita? Saya melihat jemaat ini sedang punya fokus kepada membangun kehidupan doa yang ada. Apakah kita sudah sampai pada satu titik kita berdoa berseru kepada Tuhan? Daud seorang raja, kalau dia mau seluruh sumber yang dibutuhkan untuk menghibur dia cukup banyak. Tapi dia bisa berkata, tiap hari aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Bapak Ibu sudah sampai tiap hari menggenangi tempat tidur air mata? Rasanya paling masih sebulan sekali khususnya tanggal tua gitu ya Bapak Ibu ya. Doanya tuh menggenangkan air mata tapi cuman ya seminggu terakhir gitu ya. Setelah itu haleluya sekaligus halelupa gitu ya. Daud seorang raja, dia punya banyak kesempatan untuk menghibur diri, untuk healing istilah saya sekarang anak-anak sekarang bilang. Tapi dia bisa berkata, tiap hari aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Karena berbagai situasi yang ada. Kita ini kan orang Jawa bilang sawang sinawang Bapak Ibu ya. Wah kelihatannya tongkrongannya keren. Hari ini dipatangkepi penjara semua Bapak Ibu. Ya. Daud mungkin orang melihat sawang sinawang. Ini raja, talented, jago main musik, musician. Wah kreatif, semuanya, entertainer. Dia miliki semua kapasitas-kapasitas juga untuk menghibur dirinya. Tapi nobody knows bahwa ada titik-titik, dia juga alami titik-titik kerapuhan yang ada. Jadi apa artinya? Kalau hari ini kita bisa ada di titik-titik ini. Katakan samping kanan kirinya, ternyata kamu juga masih manusia ya. Gitu ya. Boleh ngomong kanan kirinya, oh ternyata kamu masih manusia, masih bisa ngalami ini. Ya, ternyata kita semua masih Superman dan belum jadi Superman Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Daud? It's okay Bapak Ibu. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang mencari kekuatannya. Dan bukan kepada orang yang merasa dirinya kuat. Entah kenapa setiap kali ada berita kasus maaf kata bunuh diri. Selalu di koran itu tulisannya apalagi kalau bunuh diri anak muda. Selalu di koran ditulis anak tersebut dikenal baik-baik saja. Diam, biasanya begitu ya. Kalimat-kalimat pembukanya itu mesti begitu. Dikenal tenang, baik-baik saja, enggak banyak anu. Ternyata sekali lagi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Banyak pria-pria merasa dirinya tegar, tapi seringkali tidak ada yang tahu bahwa di balik hatinya ada sebuah jeritan, ada sebuah ketidakmampuan. Tapi it's okay. Dengar berita baiknya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang memang membutuhkan mencari kekuatannya. Amin. Dan bukan orang yang merasa dirinya sok kuat, sok hebat. Kalau kita menyadari hal ini, maka menurut saya kita ada pada satu level kita tidak perlu jaim dalam relasi kita dengan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9, semoga terlihat, boleh kita baca semua sama-sama. 2, 3, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu?
Ketika Daud merasa lemah, Bapak Ibu bayangkan dalam keadaan lemah, di depannya masih ada gunung persoalan, biasanya apa yang kita doakan? Kalau Bapak Ibu berseru, pertanyaannya apa seruan doa kita? Tiba-tiba langsung terlintas ayat di Injil yang berkata, jika kamu beriman, pindahkan gunung ini akan pindah. Nah repotnya terus kemudian kita berdoa, dalam nama Yesus aku pindahkan gunung persoalan ini, pindah. Bapak Ibu tidak pernah tanya, pindahnya kemana Bapak Ibu? Ya, pindahnya jangan-jangan Bapak Ibu pindahkan ke rumah orang sebelah. Makanya ada buku judulnya, hati-hati, jangan terima lemparan jangan mau dilempar monyet temanmu gitu ya istilahnya. Artinya ada orang-orang tertentu yang melempar masalahnya, tapi dilempar ke orang lain. Yang punya masalah dia lemparkan ke orang lain. Ya. Kita mungkin berdoa, Tuhan, biarlah gunung ini pergi, pindah. Kalau itu terjadi secara natural pun, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa itu sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan mungkin akan menimbulkan juga masalah baru setelah itu. Ya, akan menimbulkan situasi yang baru. Tapi yang menarik, saya percaya itu bisa terjadi. Bahwa Tuhan tiba-tiba membuat masalah kita tiba-tiba seperti terhalau. Kita akan ambil ayat-ayat yang berkata Tuhan berperang bagi kita dan kita tinggal diam-diam saja. Ada lagunya bahkan ya. Ambil ayat di kitab Yosua yang di kitab Raja Yosafat yang berkata Tuhan berperang bagi kita. Dan kita hanya menonton saja. Wih, seandainya itu yang selalu terjadi. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu. Ya, saya percaya itu bisa terjadi. Saya sangat percaya itu bisa terjadi. Ada titik-titik tertentu, ada situasi tertentu di mana Tuhan take over. Tuhan mengambil alih semua situasi yang ada. Dia yang mengambil alih. Tetapi ini yang jauh lebih banyak Bapak. Apa yang lebih banyak? Dan ini yang menjadi doa Daud. Itu sebabnya dia disebut warrior. Daud dianggap sebagai seorang pahlawan yang sejati. Dia tidak berdoa ketika sudah lemah, di depannya masih ada gunung persoalan. Dia tidak berkata pindahkan gunung ini. Atau bahasa yang lebih rohani lagi, aku terobos Tuhan. Ada doa terobosan katanya, terobos. Jadi goanya dibolongi Bapak Ibu, ngerong gitu ya, langsung ya, aku terobos itu. Oke, memang dia disebut the master of breakthrough. Saya percaya itu juga. Tapi ini doa Daud. Dia berkata, tuntunlah aku justru naik ke gunung yang terlalu tinggi bagiku. Sudah capek, lemas, adalah doa yang paling wajar untuk berkata, masalah ini pindah. Semua selesai. Tapi Daud sedang menunjukkan sebuah kualitas. Kualitas inilah yang menjadikan dia layak disebut pribadi-pribadi dengan mentalitas pemenang. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dia tidak berkata, Tuhan aku cuti dulu, capek Tuhan tak istirahat gitu ya. Dia berkata, Tuhan guide me, tuntun saya justru naiki gunung yang terlalu tinggi bagi saya. Jadi apa yang dia sedang katakan? Dia sedang berkata bahwa please guide me to the higher level. Sadarkah kita bahwa dalam setiap problem, yakinilah bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk naik level yang lebih tinggi. Amin. Tapi untuk naik level yang lebih tinggi selalu ada sebuah perjuangan yang tidak sederhana. Itu sebabnya seorang penulis buku namanya Paul Stolz. Dalam konsepnya yang kemudian dikenal dengan AQ, Adversity Quotient. Ya, Adversity Quotient itu berkata tentang sebuah tulisan yang berkata, kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang ternyata bukan tergantung seberapa pinternya dia. Ya, itu punya pengaruh. Tetapi risetnya berkata bahwa keberhasilan seseorang ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh daya gigihnya dia dalam berjuang. Ketangguhan dia dalam menghadapi
tekanan atau persoalan yang ada. Dan itu disebut dengan adversity. Hari-hari ini keluar satu buku yang baru, konsep yang baru yang saya rasa konsepnya hampir mirip, tapi disebut dengan The Grit. Ya, sebenarnya itu bicara tentang sama, tentang bagaimana ternyata orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang ternyata punya kemampuan untuk melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Bertahan terhadap semua tantangan-tantangan yang ada. Nah, Paul Stoll sedang membagi orang dalam 3 tahap, 3 level. Yang pertama disebut tipe quitter. Tipe quitter itu baru lihat gunungnya sudah lu tinggi ya, wis mulai gitu ya. Sudah capek, kesel, masih ada gunung lagi, pulang aja sudah. Jadi belum apa-apa sudah menyerah duluan. Berapa banyak kita ketika diberi kesempatan yang baru, ya, challenge yang baru, belum apa-apa kita sudah bilang, aku enggak bisa. Terus masih pakai bahasa yang rohani. Ya, bahasanya rohani banget. Ya, biarlah aku bersembunyi di balik salib Kristus gitu ya. Bilang aja kalian enggak berani atau enggak ambil tantangan ini. Tapi kita pakai alasan rohani. Sadarkah kita bahwa setiap kali Tuhan mau bawa kita dalam proses selanjutnya, Dia memang akan memberikan kita kesempatan-kesempatan. Masalahnya kesempatan itu tidak pernah clear, tidak pernah menyatakan dirinya dengan jelas. Tidak pernah menyatakan dirinya dengan berkata, hei aku mau promosikan kamu ya. Tidak ada. Tapi apa yang dilakukan? Mereka selalu menyamar. Kesempatan-kesempatan untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi Tuhan izinkan. Dan biasanya Tuhan beri kesempatan itu lewat bentuk yang menyamar. Apa samarannya? Yang pertama namanya tugas. Seringkali kesempatan Tuhan sedang ingin bawa kita ke level tinggi. Dia tidak langsung datang dengan berkata besok naik pangkat atau bahkan naik gaji atau naik apapun. Dimulai dari sebuah kesempatan yang diberikan mungkin oleh pimpinan kita atau pimpinan komunitas kita lewat apa yang dinamakan dengan tugas. Nah belum kadang-kadang baru dikasih tugas sudah langsung gini, aduh aku maneh gitu ya. Yang kedua namanya kesulitan, masalah. Berapa banyak pimpinan-pimpinan tertentu di sebuah organisasi akan mempromosikan salah satu anggota timnya. Dia uji dengan memberikan sebuah situasi atau case yang harus diselesaikan. Kalau kita salah merespon hal tersebut, ya kita kehilangan kesempatannya memang. Yang ketiga, namanya adalah pelayanan. Pelayanan itu adalah sebuah kesempatan tugas yang diberikan yang tidak ada insentif apa-apa. Kalau begini, saya kasih tugas tambahan, setiap jamnya saya bayar demikian. Menurut saya itu bukan pelayanan. Yaitu kerja lembur aja Bapak Ibu ya. Tapi pelayanan adalah sebuah kesempatan yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan. Even kita tidak mendapat reward apa-apa di situ. Dan sadarkah kita ada banyak 3 hal ini seringkali dipakai, diizinkan sebagai bentuk samaran ketika Tuhan sedang bawa kita level yang lebih tinggi. Nah level orang quitter baru lihat tugasnya, baru lihat masalahnya, baru lihat kesempatan suruh melayaninya. Belum sudah nyerah dulu. Belum langsung berkata kok saya? Kenapa kok saya yang disuruh? Tipe yang kedua adalah tipe camper. Tipe campernya adalah tipikal orang yang naik setengah jalan, sampai di tengah jalan capek, istirahat dulu. Maksudnya istirahat, buka tenda, ngasuh di sana. Tapi lihat pemandangannya indah, habis itu males terus katanya gitu ya. Di sini aja sudah cukup lah rasanya lumayan loh, sudah naik 10 meter gitu ya. Sudah naik ketinggian sekian meter dan pemandangannya bagus juga kok. Ya, bagus juga. Jadi cukup lah sampai di sini. Dan akhirnya tidak pernah melanjutkan. Berapa banyak kita juga sampai pada level ini. Kita berhenti pada apa yang kita pikir sebagai pencapaian kita hari ini. Padahal yakinilah bahwa Tuhan masih punya banyak rencana, berkat yang besar yang Dia sediakan buat kita semuanya. Amin. Masih begitu banyak, tapi kita sudah merasa cukup sampai di sini. Masih ada begitu banyak kapasitas yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Tipe yang terakhir adalah tipe climber. Tipe climber, tipe pendaki yang terus berjuang sampai mencapai titik yang ada. Jadi pertanyaan saya buat kita semuanya, apa yang ditujukan Daud? Menurut Bapak Ibu,
doa mempengaruhi sikap atau sikap mempengaruhi doa? Satu atau dua? Siapa yang nomor satu Bapak Ibu? Doa itu mempengaruhi sikap kita. Atau sikap kita akan mempengaruhi kualitas doa kita? Siapa yang nomor satu? Siapa yang nomor dua? Siapa yang tidak angkat tangan? Ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi mana yang lebih menentukan? Dua-duanya sama Bapak. Cuman pertanyaannya, sekarang doa kita sampai di level apa? Apakah doa kita sampai merubah attitude kita? Atau dan kemudian attitude itu akan meningkatkan kualitas doa kita semakin? Atau jangan-jangan kita bertahun-tahun berdoa tapi kita gagal menangkap makna doa yang sebenarnya, yang pada akhirnya sebenarnya sedang membangun kualitas hidup kita. Makanya ada sebuah quotes yang berkata, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Google gitu, pray change things, doa merubah sesuatu. Wah, kita langsung berkata amin. Tapi kemudian kalimat itu things-nya dicoret, thread. Pray change me. Not pray change things, but pray change me. Ternyata yang diubah dari doa seharusnya adalah diri kita. Kita lupa, kita berdoa terus buat situasi yang ada. Situasinya berubah memang, saya percaya itu. Tapi yang lebih menyedihkan adalah ketika situasinya berubah dan Anda dan saya tidak berubah. Kita berdoa supaya situasi keuangan kita dipulihkan. Puji Tuhan, Tuhan dalam kebaikannya memang memulihkan. Tapi karena kita kemudian tidak siap. Kitanya yang tidak berubah, situasinya berubah, kitanya tidak berubah. Maka apa yang berubah itu kemudian justru kemudian menjadi persoalan baru bagi kita. Nah, apa yang Daud alami? Yang Daud kita bisa belajar dari sana. Ketika Daud berdoa, kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Ayat yang saya tidak tuliskan di sini, tapi ayatnya yang selanjutnya, ayatnya yang ketiga. Mazmur 61, saya belum tuliskan di sana. 61 ayat 3 dan 4. Mazmur 61 ayat 3 dan 4, atau mungkin ayat 4 dan 5 gitu ya. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah yang ada. Apa yang Daud alami? Apa yang Daud alami sehingga dia bisa berdoa sedemikian? Boleh kembali ke slide saya. Apa yang Daud alami sehingga dia tidak berdoa supaya gunungnya yang pindah. Tapi dia berdoa, Tuhan pimpin saya untuk naik ke gunung itu. Saya tahu saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa, guide me to climb the higher mountain ini. Gunung yang lebih tinggi. Dia ternyata alami. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia berseru. Ternyata berserunya dia bukan cuma berseru menceritakan masalahnya. Tetapi dia bisa melihat sesuatu. Dia mengalami sebuah pengenalan akan Tuhan di sana. Dia bertemu Tuhan dan dia mengenal Tuhan di sana. Paling tidak ayat yang tadi kita baca menggambarkan Daud seorang pejuang yang luar biasa. Dia bisa menemukan simbol pengenalan tentang Allah sebagai perlindungan. Allah sang pelindung. Dia bisa melihat dan dia bisa menyatakannya bahwa Lord, you are my shelter. Engkau tempat perlindunganku. Dan dia bisa berkata, Tuhan, engkaulah menara yang kuat. You are my tabernacle. Kemah. Bisa menjadi tempat kediaman, bisa menjadi tempat di mana tempat dia bisa membangun relasi dengan Tuhan. Dan dia juga berkata, engkau the comfort of time. Engkau adalah sayap perlindungan. Nah, mengalami itu. Pertanyaan saya seringkali ketika hari ini kita ngalami masalah,
Pengenalan akan Allah apa yang baru yang kita dapat. Hal baru apa yang kita alami pengenalan tentang Tuhan. Mengapa ini penting? Karena tidak ada pengenalan akan Allah tanpa pertemanan. Artinya kita tidak bisa mengenali Allah kalau kita tidak masuk lebih dalam dan membangun relasi. Daud sadar betul bahwa dia datang kepada Tuhan. Dia betul-betul ingin membangun relasi. Bukan cuma bawa proposal masalah. Dia tidak sedang sekedar bawa proposal. Tapi dia ingin mengenal. Dan dia tahu tanpa pengenalan akan Allah, dia tidak akan pernah mengalami kuasa yang daripada Allah. Amin. Karena sebenarnya kuasa itu disediakan bagi kita semuanya. Tapi kalau kita tidak kenali itu, maka kita tidak pernah bisa mengalami hal tersebut. Di Kisah Para Rasul ada seseorang yang mencoba menggunakan nama Yesus. Kita mungkin nyanyi nama Yesus menara yang kuat. By the way, ini bukan lagu jimat Bapak Ibu. Ada seorang di Kisah Rasul yang namanya Simon, seorang penyihir disebut begitu. Di sebuah KKR yang dilakukan Petrus, KKR. Simon ini mengaku percaya Yesus. Tapi hatinya belum. Hatinya tidak punya pengenalan. Apalagi ketika dia lihat si Petrus doakan orang sembuh, Simon ini langsung berpikir secara bisnis. Ini kalau saya punya ilmunya, saya bakal lebih keren. Ya. Jadi dia coba lakukan hal yang sama atau kemudian dia berdoa, dia berkata pada Petrus, aku bisa beli berapa itu? Kuasa itu aku bisa beli berapa? Tipe transaksional sekali. Petrus berkata, aku tahu betapa kalimat bahasa, kalimat anunya itu lebih tajam. Betapa busuknya hatimu. Ada beberapa orang yang lain yang di Kisah Rasul digambarkan. Mereka nyoba pelayanan kelepasan pakai nama Yesus. Tapi mereka tidak kenal siapa Allah. Mereka pikir nama Yesus kayak nama jimat gitu ya. Dipakai begitu aja, pinjam dipakai. Alkitab menggambarkannya dengan sangat sadis dalam bahasa Indonesia. Mereka diperkosa oleh roh, tanda kutip roh jahat itu. Saya bayangkan betapa ngerinya. Apakah nama Yesusnya tidak berkuasa? Tidak. Bukan karena nama Yesusnya tidak berkuasa. Mereka tidak ada relasi apapun. Bapak Ibu tidak percaya, coba pakai nama Jokowi sekarang hari ini kemana-mana. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ada relasi, tidak ada interaksi yang ada, Bapak Ibu diciduk langsung. Ya, beli ke toko beras, saya disuruh Pak Jokowi gitu ya, misalnya gitu. Ya, tolong segera keluarkan ini berasnya 1 ton gitu ya. Katanya beras akan krisis, keluarkan. Saya pikir memang kita perlu berdoa buat cadangan beras kita ya. Katanya datanya kebutuhan beras itu per bulan sekitar 320 ton. Ya di Jawa Timur saja. Kita tidak sampai demikian. Tapi semoga di masa Maret ini akan ada masa panen. Ya. Bapak Ibu tidak pernah kepikiran sampai beras ya Bapak Ibu. Hanya ibu-ibunya saja ya mungkin ya. Ya, kita perlu berdoa juga buat mereka semuanya. Tapi Daud alami pengenalan akan Allah. Dia kenal. Jadi dia bisa berkata, you are my shelter. Hari ini kita berdoa apa kepada Tuhan? Apa seruan kita? Pribadi Allah apa yang kita kenali kemudian dalam semua situasi? Jangan-jangan situasinya sudah selesai, kitanya tetap tidak mengenal Tuhan apa-apa. Kitanya tidak punya makna apa-apa. Ya, itu mirip seperti ya saya sekarang ini beberapa kali diminta membantu menginterview di dunia sekolah, calon-calon guru lah, calon leader, kepala sekolah begitu ya. Ada orang yang datang dengan, wah saya pengalaman Pak ngajar di sini sekian tahun, ngajar di sini sekian tahun, ngajar di sini sekian tahun. Saya lihat portofolionya keren banget. Ya. Terus saya tanya satu pertanyaan, Pak, Bapak ini dalam 3 tahun ini bisa pindah 4 kali Pak, sekolahnya keren-keren. Pertanyaan saya, selama Bapak pindah, makna hidup apa yang Bapak tangkap? Apa makna yang Bapak Ibu tangkap dari situasi ini? Maksudnya Pak, menurut saya pertanyaan saya cukup jelas. Apa makna hidup selama Bapak bekerja sampai Bapak ini 4 kali pindah? Even Bapak pindahnya di sekolah-sekolah yang ternama. Apa makna yang Bapak dapat? Tidak bisa jawab.
situasinya berubah dan kita tidak mengalami perubahan makna kehidupan. Makna kita tentang Tuhan juga tidak berubah. Dan kita masih punya kesimpulan-kesimpulan tentang Tuhan dari pengalaman-pengalaman yang dulu. Dan tidak pernah punya pengalaman-pengalaman baru. Bapak Ibu boleh searching kalau nganggur di Alkitab, lihat kitab Mazmur, cari semua sifat Allah yang ditulis oleh Daud. Temukan sifat Allah, atau ada yang bilang nature, God's nature, ada yang bilang sifat Allah atau kebaikan Allah yang dinyatakan oleh Daud. Daud, pengenalan akan Allah apa yang ditunjukkan oleh Allah lewat pribadi Daud. Sehingga saya yakin penyembahan kita tidak cuma berkata, ya Tuhan kau baik, ya itu oke lah. Tapi sadarkah pernahkah kita berkata, you are my shelter. You are my covered wings. Aku seperti pribadi yang berlindung di bawah sayapmu. Saya tidak tahu pengenalan akan apa yang kau simpulkan. Sehingga saya yakin itu akan mempengaruhi penyembahan kita. Pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi penyembahan kita kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Dan penyembahan kita pada Allah akan mengubah terus hidup kita. Terus. Pray will change attitude. Attitude will change your pray. Kalau doa kita masih sama, guys, ya. Ini bukan soal style, bukan soal pilihan katanya, tapi ini bicara sikap hati. Jadi kalau gitu, apa yang kita bisa pelajari di sini? Mari kembali ke tujuan utama berdoa. Sadarkah kita bahwa tujuan utama berdoa bukanlah meminta? Tujuan utama berdoa bukan sekedar minta maksud saya. Apalagi minta yang untuk kebutuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu berdoa meminta untuk kebutuhan bangsa dan negara ini, Bapak Ibu sudah mengambil memang isi hati Tuhan. Yang rindu bahwa kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Tapi bukan sekedar berdoa untuk kebutuhan kita sendiri. Sekalipun itu memang kita bisa lakukan. Tapi apakah sebenarnya tujuan utama doa kita? Daud menyadari betul. Terima kasih buat worship leader yang tadi menyanyikan lagu ini. Ya, lagu ini diambil dari Mazmur 62. Tujuan kita berdoa adalah menikmati anugerah Tuhan. Apa anugerah Tuhan terbesar setelah keselamatan? Menurut saya adalah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, anugerah terbesar Tuhan setelah keselamatan adalah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun tidak ada agenda lain. Hanya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebuah anugerah yang besar. Sadarkah kita bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu sebuah anugerah? Mazmur 62 ayat 5 sampai 6. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, boleh saya ajak kita membaca sama-sama. 2, 3, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa banyak kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya yakin ingat pengalaman dulu ya yang sudah menikah bertahun-tahun waktu pacaran lah gitu ya. Tidak ada satupun dari kita yang menikmati pacaran kalau pasangannya cuman begitu ketemu terus minta apa cerita ya demikian. Karena kadang-kadang bahkan kebersamaan itu sendiri menjadi sebuah berkat. Saya ingat seorang mentor pernikahan berkata, kadang-kadang memang ketika kita membangun relasi kasih dengan orang yang kita kasih, suami atau istri atau dulu waktu masih calon pacar, kadang-kadang memang kita menikmati omong-omong yang gak jelas. Ya, ngomongnya cecek lah, ngomongnya apalah. Apa ada hubungannya cecek dengan kebutuhan dapur kita? Tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi kita bisa menikmati cerita itu. Kenapa? Karena bukan soal story-nya sebenarnya. Tapi kebersamaannya. Ngomongin cecek kupu-kupu lewat, apa gitu ya. Sehingga kadang-kadang mereka berkata salah satu kunci merawat pernikahan atau keluarga yang ada cinta yang ada adalah
Ya sediakan waktu untuk ngomong-ngomong yang gak jelas gitu kadang-kadangnya. Yang gece-gece gitu kalau anak muda bilang sekarang ini. Ya, gak usah ngomong yang serius-serius. Anggaran belanja kita bulan depan gimana? Bisa tukaran Bapak Ibu ya. Ya, sudah ngomongnya gece-gece aja kadang-kadang gitu ya. Ya, apa gitu. Ya, kadang-kadang. Kenapa? Karena bukan poin itunya Bapak Ibu. Tapi kebersamaan itu menjadi sebuah nilai yang sangat besar. Bapak Ibu, orang tua, pernahkah kita sediakan waktu dengan anak-anak kita untuk ngomong yang gece-gece tadi itu loh ya. Kita kan kadang-kadang ngobrol sama anak kita, datang sini, duduk. Kita bicarakan soal rapotmu. Ya. Kita bicarakan soal, abis ini kamu ambil jurusan apa? Berat-berat gitu Bapak Ibu ya. Ya, itu perlu dilakukan, tetap perlu dilakukan. Tapi berapa banyak kita menikmati hubungan-hubungan yang kadang-kadang cuma bicara hal-hal yang ya saya sebutnya gece-gece tadi itu ya Bapak Ibu. Ya, cerita apa kayak gitu ya. Ngobrol-ngobrol yang enggak nyambung begitu ya kadang-kadang. Tetapi kebersamaan itu sama. Adakah kita menikmati Tuhan? Kuncinya adalah ketenangan kita. Menikmati dia. Are you enjoying God? Masihkah kita menikmati Tuhan? Level yang lebih tinggi, masihkah kita kagum kepada Tuhan? Ketika kita berdoa, Yesus Tuhan, masihkah ada rasa kebesarannya? Atau Yesus Tuhan, itu kayak manggil Pak Joko, Pak Joni gitu ya. Masihkah ada rasa kekaguman itu? Are you enjoying God? Yang kedua, apa yang Daud alami di sana? Dalam hadirat Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Mazmur 62 ayat 11 sampai 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bayangkan. Satu kali Allah berfirman, dua hal dia dengar. Kalau kita 10 kali Allah berfirman, tidak satu pun kita ingat gitu ya. Ini satu kali Allah berfirman, dua hal aku dengar. Apa itu yang dia dengar? Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga apa? Kasih setia sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam relasinya dia dengan Tuhan. Jadi ketika dia menikmati Tuhan, makanya anugerah terbesar dalam doa adalah sebenarnya anugerah pertamanya tadi saya sebutkan kebersamaan. Bersama dengan Tuhan itu sebuah anugerah Bapak Ibu. Kita bisa bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu sebuah kesempatan. Itu yang saya sebut sebagai sebuah berkat terbesar setelah keselamatan itu sendiri. Persekutuan. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Dia memanggil kita untuk dekat. Itu kerinduan hati Bapak kita. Untuk dekat saja. Menikmati dia. Dan ternyata dalam proses kedekatan itu dia ingin menunjukkan bagian berikutnya. Bahwa dia Allah yang berkuasa. Bahwa dia Allah yang penuh kasih setia. Amin. Katakan samping kanan kirinya. Allah itu berkuasa. Allah itu penuh kasih setia. Wah, beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya. Dengan pengenalan seperti itulah maka Daud sadar. Akhirnya Daud bisa melihat. Itu sebenarnya dia bisa berkata, guide me to climb the mountain. Tuntun aku untuk naik ke gunung yang lebih tinggi. Why? Karena saya tahu meskipun ini berat. Tapi Tuhan bersama saya. Ya, kita sering berkata pada sahabat kita, kamu tidak bisa bantu dalam arti secara fisik memberi. Asal kamu bersama dengan saya saja. Itu memberi sebuah dukungan yang sangat kuat. Allah bersama dengan kita. Ya, tapi dia bukan cuma bersama, tapi dia ingin menunjukkan kuasa dan kasih setianya. Dan ini bukan soal jimat, ini bukan sekedar soal hafalan, ini soal hasil pengenalan kita akan dia. Dan dia bisa berkata, satu kali engkau berfirman, Tuhan, aku bisa lihat kuasamu, aku bisa lihat kasih setiamu. Dan dosa dibuka Mazmur 73, 28. Dia berkata, aku suka duduk dekat kaki Allah. Bapak Ibu sukanya duduk di mana? Coffee shop, Starbucks, ya,
Akan lebih keren kalau di Starbucks ada hadirat Tuhan juga itu ya. Ya. Tapi dia bilang, aku suka duduk dekat kaki Allah. Why? Dia bilang, supaya aku bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau kita kan tidak. Aku suka datang ke kaki Allah supaya bawa semua persoalanku kepada Tuhan. Dia bisa punya perspektif yang berbeda. Dia bisa melihat ketika dia dekat dengan Allah. Dia bisa melihat betapa pribadi Allah itu akhirnya jauh lebih besar dari semua situasi yang ada. Sehingga ini bagian akhir saya. Bukan sekedar membawa masalah kita kepada Allah. Tetapi justru menyatakan pribadinya yang penuh kasih dan kuasa kepada setiap masalah kita. Amin. Daud tidak redusir masalahnya, tidak dikurangi masalahnya, tapi juga tidak lebay digede-gedein masalahnya. Ya masalah dianggap masalah aja, ya masalah. Kadang ada orang yang lebay, masalah kecil dibuat besar, tapi ada yang sebenarnya memang masalah besar dibuat kecil. Ini kan aneh gitu ya. Ya. Jangan menganggap kecil masalah yang memang besar Bapak Ibu gitu ya. Tapi juga jangan menganggap besar masalah yang sebenarnya kecil. Urusan Lombok enggak usah dibuat besar Bapak Ibu ya. Sambel Lombok gitu ya, enggak usah dibuat besar. Ya. Saya sama istri ini punya beberapa kelemahan, ya kita nikmati saja deh. Kita bilang saling mengampuni aja ya. Barang ketinggalan, kacamata ketinggalan, apa ketinggalan gitu ya. Ya, sudahlah kita saling mengampuni, menikmati saja. Ya, jangan memperbesar masalah yang kecil. Tapi juga jangan mengecilkan masalah yang besar. Lihatlah dengan jelas. Tapi lebih dari itu, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Apa yang lebih besar daripada yang kita doakan? Pribadi Allah. Amin Bapak Ibu. Itu lebih besar dari semua yang kita doakan. Bahkan pikirkan seberapa besar. Apa yang kita pikirkan? Dia lebih besar. Seperti ternyata dari apa Bapak Ibu? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya sedang siapkan satu film, semoga bisa dilihat, ya terlihat. Oke, media. Saya cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu cerita orang ini. Ini di momen salah satu momen pencarian bakat. Nama orang ini adalah Jane, kalau tidak salah. Tapi dia punya nama panggung Night Birdie. Night Birdie itu ya burung malam gitulah kira-kira. Apa catatan singkatnya tentang dia? Usianya ketika dia melakukan audisi ini sekitar 30 tahun kalau saya tidak salah. Umur 25 menikah. Tidak lama setelah itu mengalami sakit yang berat. Cancer. Cancernya cancer tulang belakang sampai ke bagian di dalam ada beberapa hal. Sangat berat. Dan dalam situasi seperti itu umur 30 dia ditinggal suaminya. Dalam keadaan demikian dia sempat hampir mati. Ingin beberapa kali bunuh diri. Sampai satu kali di kamar mandi. Di titik dia sedang menangis. Tiba-tiba dia menemukan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan dalam titik itu kemudian dia mengarang sebuah lagu judulnya It's Okay. Kemudian bahkan ada kata-kata, it's okay to feel not okay. Kita lihat sebentar. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sedang alami hari ini? Berapa banyak kita hampir menyerah dan hampir putus asa. Atau bahkan sudah berputus asa. Tapi dengar berita Injil ini. Yesus tidak pernah putus asa buat hidup kita. Dia tidak menyerah dengan hidup kita. Dia tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Hidup Anda dan saya. Datang pada dia. Datanglah untuk menikmati. Menikmati dia. Mengenali. Dan kau akan melihat kasihnya. Dan kau akan menikmati. Melihat kuasanya.
Dengan saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Sebuah lagu him selama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tanganmu. Tenanglah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biar WL Singer nyanyikan lagu ini, kita ambil waktu ini berdoa. Berapa banyak kita merasa kita sedang hadapi gunung yang tinggi. Kita ternyata tidak sekuat yang dibayangkan orang. Tapi kita bersyukur punya Allah yang setia dan penuh kuasa, yang memanggil kita dalam hadirat-Nya, yang tangannya terulur untuk menuntun kita, yang tangannya mengangkat kita dengan sabar. Karena Dia ingin Anda dan saya go to the higher level, naik ke level yang lebih tinggi. Dia justru jadikan masalah sebagai pijakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kau yang mau berkata pada Tuhan, Tuhan, tarik tanganku, bimbing aku naik ke gunungnya lebih tinggi. Naikkan pujian ini. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
kasih Bapa. Kami mau terus percaya Tuhan pada Engkau, kami mau berharap pada Engkau, kami mau dekat dengan Engkau selalu. Kami mau bersama-sama berikan waktu-waktu kami yang terbaik Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami, sukacita kami, kekuatan kami hanya daripadamu ketika kami benar-benar berharap dan percaya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disciple TV podcast spesial episode yang ke-100. Waduh, tepuk tangan dulu ya. Saya datang duduk di sini ya. Ini kalau saya nggak berdoa di podcast ini saya bisa rebah. Padahal Sanyu sudah siap untuk menggantikan ini sebenarnya ya. Sanyu wih, ini pertanyaan pamungkas. Gambarnya mana tahannya ini ya? Nah, ini ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hans. Saya sudah melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan mengurapi Pak Hans keluarga. Ya, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah podcast Disciple ya. Ini edisi khusus spesial ya, episode yang ke-100 yang akan tayang hari Rabu 15 Maret pukul 19 atau jam 7 malam ya. Saudara bisa lihat di YouTube GBI Kudus Pencipta. Ya, saya percaya setiap episode Bapak Ibu ini genap yang ke-100 ya. Tadi di video juga disampaikan sama Pak Tommy. Nah, ada sesuatu yang khusus ya. Nantikan Bapak Ibu hari Rabu tanggal 15 Maret ya. Ada sesuatu yang baru nanti di sana. Selanjutnya ya, pelayanan sosial media bagi Bapak Ibu yang rindu ya, yang senang bikin konten. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke Saudari Devi dengan nomor yang tertera di situ ya. Saya percaya kalau saudara rindu punya bakat di situ, tentunya konten yang baik, konten yang menumbuhkan iman kita, silakan saudara melayani ya, bisa daftar ke Saudari Devi. Selanjutnya ya, Komuji Worship, ini bagi teman-teman yang terlibat di pelayanan pemuji, saudara harus ikut ya, semua pelayan pemuji wajib menghadiri. Hari Kamis tanggal 23 Maret pukul 7 malam ya. Saudara yang terlibat di pemuji tidak boleh absen ya. Ada hal-hal yang baru di mana saudara nanti akan diperlengkapi ya, akan menyembah Tuhan bersama-sama. Silakan saudara datang ya, bagi pelayan pemuji. Yang terakhir, Koram Dio bersama Krispen 3 akan diadakan hari Jumat tanggal 17 Maret pukul 19 jam 7 malam ya, di gedung gereja. Jadi onset ya, bukan online tapi onset. Ya, bagi Bapak Ibu yang biasanya beribadah atau Krispen 3 bisa hadir ya. Saya undang Bapak Ibu bisa berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa sekitar pemberantas korupsi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita berdoa agar Tuhan menyertai KPK dan PPATK dalam membongkar transaksi tidak wajar senilai 300 triliun di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, sehingga para pelakunya terungkap dengan jelas. Ya, minggu-minggu ini kita mungkin mendengar Bapak Ibu dari Menteri Mahfud MD ya, ada 300 triliun uang yang beredar ya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. 300 triliun Bapak Ibu, sudah bayangkan ya. Ya sudah, nanti kita doakan sama-sama ya. Yang kedua, Tuhan memberi hikmat kepada Ibu Sri Mulyani untuk membersihkan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai
dari praktek kecurangan yang dilakukan oleh pejabatnya sehingga tidak mencederai kepercayaan masyarakat yang taat membayar pajak. Yang ketiga, para pejabat Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai akan bekerja dengan integritas dan profesional sehingga tidak tergoda untuk memperkaya diri sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi ini kami menghadap Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk lembaga KPK Tuhan dan PPATK. Tuhan, biarlah orang-orang yang terlibat Tuhan di KPK dan PPATK Tuhan membongkar semua transaksi yang tidak wajar Tuhan. 300 triliun Bapak. Tuhan, biarlah lembaga yang terkait Tuhan, Direktorat Pajak dan Bea Cukai Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengungkapkan dengan jelas Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup untuk mengungkap semua ini ya Tuhan. Beri ketegasan Tuhan pada Ketua KPK dan PPATK Tuhan, untuk memimpin lembaganya, mengungkap semuanya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Mulyani Tuhan, Menteri Keuangan, supaya membersihkan oknum-oknum Tuhan di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai dari praktek kecurangan yang dilakukan oleh pejabatnya Tuhan, sehingga tidak mencederai kepercayaan masyarakat yang taat membayar pajak. Beri ketegasan Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan pada Bu Sri Mulyani, supaya benar-benar bertindak dengan baik, dengan benar Tuhan. Oknum-oknum yang berbuat tidak benar Tuhan dalam pekerjaannya. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan tetap membayar apa yang menjadi kewajiban kami ya Tuhan. Membayar pajak pada pemerintahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pejabat Direktorat Pajak dan Bea Cukai, agar mereka bekerja dengan integritas yang tinggi Tuhan. Bekerja profesional Tuhan dan tidak tergoda untuk memperkaya diri sendiri. Kami percaya Tuhan, masih banyak orang-orang yang benar, yang hidup Tuhan, yang bekerja di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Tuhan, biarlah orang-orang ini Tuhan, mereka bekerja dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapak. Berkati saat ini khususnya Menteri Keuangan Tuhan, Lembaga Direktorat Pajak dan Bea Cukai ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, ulanglah menikmati persekutuan dengan Tuhan yang baik. Dalam hadirat-Nya, Dia akan menunjukkan dan memperkenalkan terus pribadi-pribadinya dalam hidup kita. Dan pengenalan itulah yang akan kita bawa untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Karena pribadinya jauh lebih besar dari semua situasi tantangan yang ada. Dan pribadinya lah yang memampukan kita melewati kondisi-kondisi, bahkan kondisi-kondisi yang sangat sulit sekalipun. Dia bersama dengan kita, Dia melindungi kita, Dia menyertai kita, Dia menolong kita. Hari kita pulang dengan membawa berkat-Nya karena kasih yang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerima berkat-Nya. Kita semua katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.